Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kemeja Bandi. Di video kali ini saya mau share tentang multimeter ya. Ini saya pegang multimeter digital ya. Jadi yang mininya, tipe mininya ini merek Mazda. Oke, sebelum kita lanjut untuk ngebahas multimeter, mungkin teman-teman yang baru mampir silakan subscribe dulu. Yang sudah mampir dan udah setia di channel Kemeja Bandi ini, terima kasih telah mendukung channel Kemeja Bandi ini. Oke, di sini saya pegang multimeter ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang bergelut di dunia listrik atau elektronik, mungkin barang ini mungkin barang pokok ya. Hasilnya senjata yang mungkin sering gak asing lagi, sering ditemuin, dan ini sering digunain ya, karena ini untuk mengukur barang-barang listrik atau elektronik yang lainnya ya. Jadi teman-teman kalau punya pengalaman atau boleh share biar yang belum tahu atau yang masih awam bisa bertanya-tanya tentang multimeter ya, atau teman-teman baru terjun di dunia listrik atau elektronik, intinya kelistrikan, mau otomotif juga ada bagian kelistrikan, mungkin barang ini wajib punya ya, atau seenggaknya tahu mengoperasikannya. Oke, kebetulan saya kalau ini saya sering digunain pas kebetulan saya di bidang CCTV ya, itu termasuk elektronik juga dan ada listriknya juga. Saya pakai ini ya, sering bawa ini kalau adanya putus arus atau mengecek tegangannya berapa atau mengecek barang-barangnya yang mati itu apa, bisa pakai bawa ini. Oke, di sini saya nggak ngebahas tentang ini namanya lebih dalam, tapi sini saya cuman untuk review aja untuk alat ini, multimeter atau multitester ya. Kenapa sebut multimeter? Karena ini pengukurannya banyak. Oke, di sini saya pegang yang digitalnya. Kemarin saya udah review tentang analognya. Mungkin kalau analog itu pakai jarum, kalau ini mungkin pakai angka ya. Jadi terserah teman-teman biasanya itu mau pakai yang jarum atau yang orang-orang servis ya, elektronik ya, sering pakai yang digital atau jarum, itu tergantung selera ya teman-teman. Kalau pingin kelihatan angkanya, kalau saya sih enaknya pakai digital, tapi kalau pengen kelihatan geraknya itu pakai jarum ya, itu tergantung kebiasaan. Untuk fungsinya sama seperti analog ya teman-teman. Di sini kalau bedanya itu, kalau ini daya bacanya pakai digital ya, pakai angka. Kalau yang jarum itu cuman jarum aja, di dalamnya ada angka. Kalau ini terus pakai angka ya. Untuk pengukurannya sama, di sini ada voltmeter untuk mengukur arus ya, ada ohmmeter untuk mengukur tahanan, sama ampere meter ya. Ampere meter sama yang ini namanya voltmeter untuk tegangan tinggi ya, atau AC. Yang tadi tegangan rendah mungkin untuk DC. Terus di sini juga kalau untuk di ini digital mungkin ada tambahan ya, ini untuk komponen dari transistor ya. Di sini bisa nentuin rusak apa enggaknya. Di sini ada kodenya ECB itu ya. Ini bisa nentuin jenis transistornya NPN atau PNP ya. Jadi sini udah ada apa namanya untuk namanya ini ya, pengukurannya di sini ya. Terus di sini juga
Kalau untuk bunyi mungkin sama, di sini juga ada bunyi. Kalau ini kalau punya lain ya, untuk nyambung apa enggaknya di analog juga sama sih, ada bunyinya. Kalau ini juga ada dikit sih, ini bunyinya udah nggak keluar karena baterainya udah lemah sebenarnya. Kalau baterainya masih baru masih kedengeran tingit gitu ya. Terus untuk itunya sama aja sih. Terus menggunakan baterai juga. Di sini dalamnya ada baterai, ntar mungkin di video selanjutnya kita bongkar-bongkar di dalamnya apa aja sih di dalam ini. Terus apalagi yang beda dari analog itu, mungkin dalam analog itu ada jasnya, di sini ada jasnya untuk nyetarainnya. Kalau di digital nggak ada ya, mungkin lihat aja harus dari posisi 0 gitu. Jadi seperti ngisi bensin ya, harus pas posisi 0. Sama sih, nggak ada yang bedanya itu mungkin dari analog. Mungkin kalau analog nggak punya untuk pengecekan transistor, nggak ada namanya. Kalau ini digital mungkin dari ininya udah jelas ya, dari namanya analog sama digital. Jadi kalau analog pakai jarum, kalau digital itu pakai digital gitu. Oke, jadi teman-teman kalau ada pertanyaan sampai ini boleh komen aja di bawah. Mungkin saya juga ngejelasinnya bingung gitu, soalnya nggak ada masalah atau pertanyaan, saya review juga ini ala kadarnya. Jadi teman-teman kalau ada kekurangan dari review ini boleh komen aja di bawah, jangan ragu-ragu. Mungkin kalau saya bisa jawab, ntar kita jawab. Kalau belum bisa jawab, nanti saya cari-cari tahu, atau teman-teman yang mengerti bisa ikutan jawab ya, karena ini di sini channel saling berbagi ya ilmu. Oke, untuk pengukurannya mungkin teman-teman yang udah tahu mungkin langsung bisa praktek. Kalau yang belum tahu mungkin saya ntar bikin video lagi cara pakainya. Sebenarnya kalau ini kan posisinya off ya. Kalau di analog ada yang posisi off juga ada yang posisi ini on off-nya off-nya. Kalau ini kan dimatiin, kalau di analog sih nggak ada. Jadi posisi kalau nggak dipakai posisinya harus off ya teman-teman. Nah, kalau gini ini on ya, jadi ini biar baterai di dalamnya nggak aus ya, nggak habis. Jadi posisi kalau nggak dipakai pasti off. Terus untuk mengukur ini tahanan AC, listrik, terus volt DC. Terus di sini ini kan ada tanda ininya, jadi penunjuknya ini depannya, ini belakangnya. Oke, untuk kabelnya juga sama, ada plus minus, sama standar sih kayak analog, cuman bedanya itu aja. Terus untuk di Mazda sendiri ini yang mini ya teman-teman. Kenapa saya beli yang mini, ada yang gede juga. Ini lebih simple ya, bisa dibawa kemana-mana, lebih simple aja, jadi enak gitu. Oke, itu aja ya teman-teman. Contohnya saya contohin ya untuk mengukur apa ya. Oke, ini untuk mengukur saya bawa batu baterai ya, kita ukur voltasenya ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini posisi off, kita tunjukin di 20. Jadi ini daya bacanya maksimal ke 20 volt ya. Jadi ini nunjukin maksimalnya ya. Kalau ini 200, jadi 200 volt. Kalau ini 1000 volt, jadi maksimalnya ya. Oke, kita 20 karena ini, kenapa 20? Karena ini standarnya kita lihat di sini 1,5 volt, jadi enggak melebihi dari 20. Berarti ini posisinya di volt DC ya, harus lemah. Oke, kita ukur. Ini posisi negatifnya itu yang rata ya, yang hitam, colokin, tekan. Terus yang positifnya yang jendolan seperti ini. Tapi kalau yang ini multimeternya yang merah, kita ukur. Ini standarnya harus 1,5 volt. Sini kita ukur
ini udah lemah ya teman-teman. Ini nunjukin 0,7 ya, kelihatan nggak teman-teman? 0,7 volt atau 0,5. Jadi ini harusnya jadi 1 volt udah nggak ada. Jadi ini udah lemah. Biasanya kalau dipakai di jam itu udah mati atau udah lemah aja. Harusnya 1,5 volt, ini malahan 0,5 volt. Jadi udah hilang 1 volt ya. Oke, gitu aja untuk review kali ini. Yang lebih lengkapnya boleh komen aja di bawah, tanya-tanya tentang dunia elektronik atau listrik atau masalah multimeter atau penggunaannya, boleh komen aja di bawah. Nanti kita bareng-bareng kita belajar. Oke, itu aja dari saya Kemeja Bandi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik atau kurang gak enak didengar, mohon maaf karena saya lagi belajar juga. Dan mohon maaf saran dan kritiknya boleh dilampirkan, dan jangan lupa subscribe-nya yang belum subscribe, dan tonton terus video-video Kemeja Bandi. Semoga video Kemeja Bandi bisa menghibur dan memberi wawasan kepada teman-teman, dan kita saling belajar ya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.